Oke, recording in progress. Kita mulai. Jadi siang ini kita akan mendiskusikan tentang ini ya, software fuzzing. Ini mudah-mudahan kelihatan. Oke, jadi siang ini kita akan membahas tentang software fuzzing. Kalau dalam cycle-nya ini kita masih tentang di dalam secure SDLC ya, kita masih tentang terkait dengan secure coding ya. Secure coding sebelum dan sesudahnya tentang testing. Jadi ini tentang secure coding dan testingnya ya. Jadi testing. Baik. Nah, kita sudah membahas tentang testing sebelumnya ya di kelas-kelas sebelumnya. Bagaimana kita inginnya melakukan pengujian secara otomatis ya terhadap software yang sudah kita buat. Bagaimana melakukan pengujiannya? Nah, ini kita punya data yang normal. Ini biasanya kita sebutnya regression. Dan dengan data yang tidak normal atau abnormal. Nah, ini kita sebutnya nanti fuzzing. Ya, nanti kita lihat lebih jauh. Jadi fuzzing ini definisinya ada macam-macam, tapi ini yang mirip-mirip ya. Fuzzing adalah sebuah cara untuk mencari kesalahan dari sebuah software. Software itu bisa bentuknya aplikasi, bisa juga OS, ya, aplikasi OS, network dan lain sebagainya, dengan memberikan data random dalam jumlah yang banyak. Ini disebut fuzz gitu ya, fuzz. Tujuannya adalah untuk membuat software berhenti berfungsi ya, crash, hang, dan seterusnya. Software yang melakukan itu disebutnya namanya fuzzer ya, fuzzernya. Jadi ini software yang melakukan crashing itu dan kemudian mendeteksi ini menyebabnya apa yang bikin crash dia, apakah memori, apakah salah input dan lain sebagainya. Fuzzing gitu. Nah, ada banyak nih, ada bukunya ini, nanti kita lihat ya, ada banyak buku yang belum sempat saya bahas semua. Nah, awal-awalnya itu sebetulnya istilah tentang fuzzing itu sebenarnya udah tahun 1988 ya, 1988 ini Miller ini ya, dan kawan-kawannya itu waktu itu melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di sistem Unix ya, Unix. Maksudnya aplikasi itu utilities, Unix utilities, command line di Unix ya, itu tugas dari kelasnya. Nah, tugas dari kelasnya kemudian mereka, oh kalau gitu kita cobain aja ya semua, misalnya ls, cd, cp, pokoknya command line Unix itu ya, itu yang kita sebut Unix utilities-nya itu dicobain terus ya. Nah, istilahnya itu muncullah istilah fuzzing pada saat itu ya. Jadi, start ya, kalau saya tunjukkan ada ya, jadi ini, nah ini kemudian ini dipublikasikan dalam bentuk artikel ya di majalah Communication of the SCM. Ini judulnya An Empirical Study of the Reliability of Unix Utilities. Ini Barton P. Miller, ya, Lars Fredriksson, Brian S. So, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini mencerita gitu gimana dia melakukan crashing. Jadi dari sinilah mulai awal-awal istilah fuzzing gitu ya. Jadi kalau di dalam dunia teknik komputer gitu ada yang namanya IEEE, kalau dalam communication computer science itu ACM ya. Ininya organisasinya. Ini dari ACM ya. Jadi ini nanti cari-cari deh ya yang tadi ya, nanti keluarlah ini ya. Jadi ini nanti bisa dibaca ya. Ini hasil scan-scanan kali ya. Kalau dilihat ini scan-scanan nggak begitu bagus ya hasilnya ya. Makanya nggak ini hasilnya gitu ya. Kemudian nah inilah dia lihat ya. Ini utilitiesnya dia cobain yang ADB, AS, WK ya, AUK, BC, BIP, kalender, CAT, CD, CB, CC, CC-com ya. Check equal ya. Call, kolom ya, call CRT, ini C shell, CPP, DBX, DC dan seterusnya ya, semua di banyak nih FTP segala macamnya. Nah, mereka ngeceknya juga di beberapa mesin ya. Ada mesin fax, mesin Sun, mesin HP, ini OS-nya ya waktu itu, OS-nya OS Sun OS gitu ya. HP-nya HP UX. Terus IEX ini saya lupa ya, ini FreeBSD rasanya ya. IEX dan seterusnya ya. Gitu ya, dicobain semua gitu ya. Nah, ini jadi dia nyobain ini mana yang crash, mana yang enggak gitu ya. Ini utility crash yang ini ya, utility hang yang bulat gitu. Ini misalnya ada satellite crash on Sun OS 32 but not on 4.0 gitu. Jadi ini ada keterangan-keterangan, ada yang spesifik ya.
Jadi kebanyakan tools ini yang crash ya. Nah ini juga setahu saya ada juga ya ini Mas, bentar ya. Ya ini, nah ini kalau ini papernya dia ya. Kalau tadi itu artikel di Communication of the ACM. Nah ini ada juga ya. Jadi nanti fuzzingnya dia buat tools yang namanya fuzzing ya. Oke ya, jadi itu. Jadi awalnya istilah fuzzing dari situ ya. Nah, sekarang supaya lebih ini lagi, ini ada materi presentasi dari sebetulnya bukan materi presentasi saya, tapi materi presentasi ini yang saya ubah sedikit ya, saya bener-benerin dikit ya, saya rapiin tapi belum rapi banget, mau saya rewrite lagi materi presentasinya, tapi bukan materi presentasi saya. Ya. Sebentar, saya ini dulu adalah, nah ini materi presentasi dari Tal Garfinkel, ini dari Stanford dan VMware. Nggak tahu masih di Stanford dan VMware atau udah di tempat lain ya. Ya, saya akan bahas ini ya, saya akan go through materi presentasinya dia, jadi mohon maaf kalau salah-salah ini kan materi presentasi orang lain ya saya pakai. Oke, ya dia pakai introduction dulu lah ya, introduction bahwa susahnya mencari bugs ya. Security bugs can bring $500 sampai 100.000 ya on the open market gitu. Nah, ini kalau jadi ada good bug finders make 180 sampai $250 per jam consulting ya. Jadi ini tapi di sana ya. Few companies can find good people, many don't even realize this is possible gitu. Jadi ini still largely a black art. Jadi ini memang masih art ya. Nah, what can security bugs an attacker can do? Nah, jadi ini yang masih introduction ya. Bisa kalau ada bug, bisa kita membypass authentication, bisa privilege escalation, naik ya. Jadi misalnya tadi user biasa, jadi admin, bypass security check, misalnya harus pakai password, jadi enggak. Gitu. Terus deny service, bisa membuat crash, atau ini ya, macam-macam ya. Bisa run code remotely, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang why not eliminate bugs altogether? Wah, kita hapuskan semua bugs. Jadi impractical in general. Gitu. Jadi memang masih impractical ya sekarang. Formal verification is hard in general dan impossible for big things. Jadi kalau untuk menguji secara matematik memang masih berat ya. Jadi ini kita masih belum seperti itu ya. Why don't you just program in Java, Haskell, atau kita pakai ya favorite language yang quote unquote safe language gitu ya. Nah, sebetulnya masih don't eliminate all problem, masih gitu ya. Masalah performance, terus kita juga ada existing code base, kita udah terlanjur ada code base yang dari apa, dari Python, dari C++ gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi terus juga programmernya juga belum tentu ada. Jadi kita juga nggak bisa switch ke satu language ya yang ini, dan itu juga belum tentu bisa ini ya memecahkan masalah ini. Dan tidak cost efektif. Jadi kita tidak bisa eliminate bugs altogether, not cost effective. Dan memang only need to catch some bugs as bad guys. Jadi kita ya sebetulnya yang penting-penting aja lah, bisa nggak gitu ya. Incremental solution beget incremental solutions. Jadi ya kalau kita taruhnya duitnya kecil ya dapatnya kecil gitu ya. Jadi kalau kita ini ya ngasih baitnya atau apa pancingan kita kasih ikan yang kecil ya dapatnya ikan kecil juga gitu. Oke ya. Nah ini masih seperti ini. Kemudian nextnya bug patterns. Oke. Nah tapi kalau kita lihat ya bugs itu sebetulnya bugs itu bisa masuk dikategorikan menjadi beberapa hal. Itulah kita lihat misalnya ini ya bukunya si Mike Howard. Sebentar, mana pointer saya? Ini pointer saya ya. Nah, pointer saya yang ini 19 Deadly Sins. Rasanya ini bukunya udah berubah nih. Tahu saya udah jadi 24 Deadly Sins ya. Jadi dikategorikan semua itu menjadi 24 gitu ya. Atau kalau OWASP ya, OWASP dibuat top 10, top 10-nya ada sebetulnya top 10 itu tapi kategorinya lebih dari top 10 ya. Some lend themselves to automatic detection, others don't. Ada yang bisa langsung terdeteksi secara otomatis, ada yang tidak. Which classes varies primarily by languages and application domain. Ya, misalnya
kalau classes ya yang ada di sini ya, classes yang ada di patternnya ini, kalau biasanya kalau C sama C++ ini biasanya terkait itu masalah memori ya biasanya gitu ya. Terus karena kita bisa ini ya, karena fleksibel ya, kita bisa ngacak macam-macam. Kalau web apps biasanya soal cross-site scripting gitu ya, SQL injection gitu. Ya gitu ya, jadi oke. Nah, terus programmers repeat bugs. Kenapa? Karena seringkali copy and paste dari kode yang ada. Kita cek, wah kita susah nyari ininya, kita cari-cari ada kode orang lain yang udah lama, oh kita pakai itu aja. Nah di situ ada bug, kita introduce bug di situ juga. Atau bahkan kita lihat cari-cari di Stack Overflow, oke kita cek baca di Stack Overflow, kita copy paste dari sana, nggak taunya di sana kita ada bugnya juga ya. Kita copy paste masuk ke sistem kita. Nanti di Stack Overflow dikoreksi ulang. Oh ini ada bugnya nih gini-gini, tapi udah kita keburu nggak kebaca itu ya. Jadi bisa seperti itu. Ada confusion over API. Jadi kadang-kadang ada API salah pakai. Bisa salah pakai Pak dan masih bisa jalan. Ada banyak gitu ya. Dulu kami punya satu klien yang dia menggunakan Java. Java dia menggunakan Java ya. Terus kemudian aneh juga nih sistemnya. Setiap jam 12 siang 12 siang dia crash. 12 siang crash. Oh, kita lihat-lihat apa sih kenapa jam 12 siang? Oh, ternyata ini load tinggi, banyak user ya. Load tinggi karena banyak user. Ya, banyak user naik. Oh, jam segitu. Oke. Solusinya sih sama si kliennya itu ya, crash nih, memorinya ditambahin lagi. Tambahin crash-nya mundur sedikit jadi 12 jadi 12/4 gitu ya. Load-nya makin tinggi, user makin banyak yang bikin crash ya. Oke, tapi crash juga. Tambahin lagi crash-nya menjadi mundur ya. Load-nya bisa lebih tinggi, user-nya bisa lebih banyak, tapi tetap aja crash. Wah, kita lihat nih apa nih. Terus tim kami dipanggil, kita lihat-lihat, oh memang banyak proses-proses yang nyala ya. Pada zaman itu, pada ini ya. Wah, ini kita identifikasi kemungkinan ini memory leak ya. Memory leak. Yang menjadi masalah, ini kan pakai Java ya. Seharusnya Javanya kan Java katanya ya, memory management lebih bagus, garbage kolektornya bagus gitu. Cari kenapa segala macam. Ternyata di aplikasinya itu dia menggunakan API untuk messaging ya. Kalau nggak salah, seingat saya JMX ya. Java Messaging Services lah ya ini. Jadi itu untuk broadcast, misalnya membroadcast sebuah berita segala macam. Misalnya kalau paling gampang berita saham ya, sahamnya Meta turun. Nah itu di broadcast lewat JMX. Jadi nanti user-usernya itu dapat kayak stock ticker gitu ya. Oh dapat kayak gitu. Nah JMX ini ada library-nya kan ya, ada API-nya lah ya. Setelah diperhatikan nih kayaknya pas lagi JMX-nya ini benar juga kita lihat kodenya, kebetulan ada kodenya dan kodenya bisa dilihat ternyata salah pakai API. Gitu ya. Sehingga ternyata dengan salah pakai API bisa memory leak ya. Jadi ini untuk menunjukkan seperti itu ya. Nah contoh-contoh yang ini saya nggak tahu nih ya. Linux kernel driver nih yang mana ya, confusion over API-nya mana, Vista exploit saya nggak tahu. Ya, gitu ya. Individuals repeat bugs. Iya sih, kalau kita coding, kita mengintroduce bug ya, memasukkan bug. Udah dikasih tahu, oh iya dibenerin. Nanti kita buat lagi codingan karena diburu-buru, antar ini kerjain ini dulu gitu ya. Ada bugnya juga ya. Jadi ini ternyata repeat bugs ya. Jadi ini kebiasaan seseorang tuh biasanya susah diubah. Atau bugs come from broken assumptions. Jadi trusted inputs become untrusted. Ada juga misalnya kita ada orang yang akan mengirimkan data, kita bilang oh ini datanya udah dari dalam, trusted lah ya. Ternyata datanya ini dari luar ya, untrusted sumbernya, untrusted ya. Jadi ya gimana lagi ya untrusted data. Gitu ya. Jadi oh ini orang masih ngasih URL tuh atau ngasih IP internal ini, ngotonya IP eksternal gitu. Other bugs are often yours, open source, third party code dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada ya. Nah, ini kalau ini kemarin saya juga lihat sebentar ya, saya stop share dulu ya. Ini ada yang sebentar. Ini ya sebentar saya tunjukkan. Kemarin itu sebentar maaf ini saya sebentar ya saya share screen mana tadi? Ini dia ya. Jadi ini
Nah, ini ada halaman tentang full OSS incident. Ini ada seseorang yang mengumpulkan daftar insiden yang terkait dengan open source gitu ya. Jadi ini full OSS insidennya ini terkait kenapa? Ternyata karena ya. Ini lagi nih ya. Ya. Sebentar mana ya. Ini adalah mana tadi ya? Ada penjelasannya gitu ya. Maaf ya. Mana tadi? Ini konteks kalau nggak salah ya. Mana sih? Nggak ada ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa, nah ini contohnya ya. Jadi contoh bahwa yang kejadian sekarang all modern digital infrastructure ya. Jadi library kayak gitu. Semuanya ini bergantung kepada a project of some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. Nah ini dia. Ada satu software open source yang dibuat oleh satu orang. Wah, disupport rame-rame ya. Awalnya terus tinggal satu orang aja ya yang supportnya. Dan semua ini sangat bergantung pada ini. Begitu dia udah malas upgrade-nya atau dia codingnya sloppy, ngantuk dan lain sebagainya, ini semuanya collapse ya. Dan ini ada contoh-contoh beberapa ya, banyak ya di sini contohnya gitu ya. Gitu ya. Ya jadi ini dia kategorikan ada macam-macam ya ada ininya. Nah, tapi balik lagi tadi ya. Mungkin balik lagi tadi. PowerPoint fuzzing, mana fuzzing? Nah, jadi kita balik lagi ke sini ya. Jadi other bugs are often yours ya tadi ya, sangat disayangkan karena memang kadang-kadang open source juga menjadi masalah itu karena developernya tinggal 1-2 orang ya, nggak disupport. Jadi dia sendirian dan banyak yang kayak OpenSSL waktu itu juga developernya tinggal 1 ya. Si ini juga Bash juga sama gitu ya. Oke. Nah, bug funding arsenal gimana tools kita ya, senjata kita gimana? Nah, kita sebetulnya bisa juga melakukan threat modeling. Oke, kita lihat desain, terus kemudian lihat diagram sambil nganalisis what could go wrong. Nah, apa yang mungkin salah ya? Kemudian kita juga manual code auditing, kita lihat kode-kodenya. Nah, ini code review, pengennya sih bisa nge-review kode ya, automated tools. Nah, ini pengennya ada itu, tapi ya itu ya, ini masih semuanya masih kalau nggak research ya, yang mana revenue research itu masih toy problem, atau kalau udah mulai jadi tools beneran mahal gitu ya. Jadi ini kita masih punya masalah ya. Dan seringkali komplement, yang satu tools bisa melakukan ini nggak bisa itu ya, jadi nggak komplit ya. Oke ya. Ya, jadi ini ceritanya si Tal Garfinkel tadi dia cerita talknya ini akan tentang apa, bagaimana membuat mencari bugs, ada static analysis dan dynamic analysis ya. Jadi, nah sekarang kita lihat static analysis. Kalau kita punya kode ya, ini static analysis tuh biasanya misalnya kita toolsnya kita gunakan the type of tools ya, misalnya kita buat 100 line in Python untuk cari-cari gitu ya. Misalnya kodenya ini kebetulan di dalam bahasa C gitu ya. Kemudian kita cari-cari di dalam kode kita ada yang pakai function ini nggak, gets ya, ya string and copy, sprintf atau sprint yang nggak pakai n-nya ya, str cp ya copy ya nggak pakai n-nya dan lain sebagainya. Ada nggak kayak gitu ya? Kita lihat ya, kita cari. Kemudian kita tandai, baris berapa aja yang ada function call ini. Oke, ya. Terus bisa juga ini terkait dengan string ya, tapi ada juga yang lain-lain ya. Oh, yang unsafe misalnya memori kita allocate, tidak kita free-kan ya dan seterusnya. Ya, jadi tapi kita juga bisa membuat kode-kode yang kita sudah menemukan misalnya di pengalaman sebelumnya ada kode yang kayak gini tuh biasanya masalah. Nah, kita catatkan juga jadi dia melakukan go through kodenya ya, mencari kode-kode yang mirip-mirip seperti tadi. Jadi ini bisa seperti itu ya.
Ya, jadi itu ya. Jadi masih riset-riset ya. The type you get a PhD for. Nah, ini yang berat-berat ya. Buy this from Coverty, Fortify dan lain sebagainya. Ini yang komersial ya. Komersial ya. Kemana ada Pak ya? Bukannya SolarWind apa ya? Ada satu lagi juga yang kemarin bagus juga saya lihat, itu udah mahal juga ya. Ada perusahaan di Rusia yang waktu itu juga menjual something like this ya. Bisa juga kita ini ya, LLVM ini salah satu tools ya. Nanti kita lihat ya, Phoenix ini juga tools, Phaser, yang mana ini ya saya udah nggak tahu lagi. Dulu waktu bertahun-tahun yang lalu saya ngajar kuliah ini masih ada gitu ya. Sekarang saya nggak tahu masih ada atau nggak ada. Itulah dia ya, kalau tools-tools yang kayak gini tuh kadang-kadang udah nggak ada lagi gitu ya. Karena mungkin udah nggak ini ya, nggak melakukannya, developernya udah nggak support lagi ya. Kayak misalnya LLVM masih AFL. ada, Pak. Itu Kenapa? dipakai di Apple. Gitu ya. Default compilernya di Apple nggak GCC tapi Clang yang Ya. buatan LLVM. Ya. Nah, kalau yang dulu yang waktu sempat ngetop itu AFL. Ya, AFL ini sempat ngetop dan banyak mahasiswa saya yang akhirnya tesisnya pakai AFL. Jadi satu saat AFL ini ngetop karena dia ada orang yang nyoba-nyoba, saya lupa dia bilangnya gini ya. Dia jalanin AFL, dia oke, saya mau jalanin AFL untuk 40 hari gitu ya. Dan dia menemukan banyak sekali kode yang bobol oleh AFL. Salah satunya itu saya lupa Adobe Acrobat atau apa yang pokoknya ini ya pakai tools AFL. Ya, jadi waktu itu AFL si Phaser ini cukup ngetop karena gara-gara itu. Tapi ini setahu saya ini AFL masih termasuk yang DAM ya, DAM Phaser. Ya. Jadi kita lihat nanti di sini ada contoh-contoh yang mana nanti masih ada yang hidup, ada yang mati. Nah, tapi kalau kita static analysis artinya kita lihat ke kodenya, kemudian kita go through kodenya, kemungkinan sambil nyari-nyari ini kemungkinan gitu ya. Ya. Nah, jadi basicnya adalah model program properties ya, abstractly ya, kita naik ke atas, kemudian look for problems ya. Nah, baru kita cari ya macam-macam ya. Baru kita lihat-lihat ada yang type inference, data flow analysis, theorem proving. Ini semuanya masih kita sebutnya coba-coba ya, kita coba-coba. Jadi ini masih kecil-kecil. Biasanya ada penelitian master dari mana dia bisa melakukan ini untuk a subset of C language misalnya. Oke. A subset of Java, apa ya dia pakai apa gitu-gitu. Oh iya gitu. Ya. Jadi yang repot itu kalau kita nggak punya source code-nya. Ini biasanya off ya. Jadi kalau kita harus punya source code-nya. Strength. Nah, ini in theory strength-nya untuk melakukan static analysis ini complete code coverage. In theory, in practical belum tentu in practice ya. Jadi potentially dia bisa ngecek ya semuanya ya, different classes of bugs, potensial gitu ya. Dan tentu saja nanti dia komplement dengan dynamic analysis yang mana nanti kita akan lihat. Problemnya dengan static analysis itu high false positive rates. Jadi misalnya tadi ya kita nge-grab atau kita nyari tadi ya gets ya, kalau ada gets kita cari semua gets, di flag semua yang ada gets lain ini, tapi kan kadang-kadang iya udah tahu saya getsnya ini, cuma loop di atasnya udah saya batasi gitu, getsnya memang pakai gets tapi saya batasi gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi udah ada protection di atasnya gitu, meskipun ini dangerous tapi udah saya proteksi gitu ya. Jadi dia tuh ya false positif ya. Atau ada juga kita punya function yang mirip-mirip, kemudian tools kita nggak bagus ya. Itu misalnya kita buat my gets gitu ya, ternyata ini disanggap sama mirip karena ada gets-nya. Oh iya gitu ya. Jadi ini seringkali agak ini ya, agak menyebalkan itu. Jadi errornya kelihatannya banyak padahal belum. Ya. Ada juga properti yang susah dimodelkan, misalnya nanti ya ini next ya kapan-kapan kita bahas misalnya live log itu gimana memodelkannya gitu. Ya, jadi susah nih ya. Dan biasanya almost never have all source code in real systems. Jadi kita juga biasanya punya sesuatu tapi hanya sebagian ya, tidak punya semua all source code, nggak punya ya biasanya. Kita punya sebagian ini, yang itu enggak, library-nya cuma gini, itu enggak, shared libraries kita cuma punya udah binary, kita tinggal link yang asalnya enggak dan seterusnya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini in reality. Nah, ini contoh nih, dia ngambil contoh. Jadi contoh nih kode dalam bahasa C,
Kodenya nih read packet ya. Pakai integer FD. Nah, coba diperhatikan kesalahannya kira-kira di mana nih? Kira-kira ada yang tahu kesalahannya di mana? Ayo. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kemungkinan. Ada yang bisa nebak kemungkinan? Ayo. Ini kan ini kode ya. Dilihat. Kita lihat pakai mata ya. Ada yang bisa nemu? Ada? Kira-kira apa? Bound A enggak dipakai, enggak. Kalau itu enggak, itu kalau enggak enggak, itu bukan bug. Tapi kalau pakai golang nanti dia marah. Enggak dipakai. Nyaris benar. Tapi salah Pak, itu, bukan. sebenarnya boundnya jadi kepanjangan. Yang mana? Jadi 100 read pertama. Ya. Jadi benar Akmal ya. Jadi ceritanya ini kita punya sebuah function yang read packet ya. Read packet ini biasanya kalau orang coding tuh mirip-mirip, jadi saya nebak aja nih. Ini kayaknya kalau kayak gini tuh biasanya programmer kayak gitu. FD ini mungkin file biasanya ya, file descriptor ya. Ini FD itu file descriptor. File descriptor itu bisa file beneran, bisa stream, bisa apa gitu. Pokoknya read packet dari sebuah file descriptor, apakah ini Ethernet, apakah file atau apa. Pokoknya dari stream ya, biasanya seperti itu. Nah, di dalamnya nanti dia ini kan ininya ya, di awalnya ini adalah inisial ini apa deklarasi ya, deklarasi variabel dan juga inisial ya, inisialisasi kalau yang penuh inisialisasi gitu ya. Nah, ini kodenya di situ. Kemudian di bawahnya dia nge-call satu lagi ya, nge-call function yang lain namanya read ya, somewhere yang mana kita nggak tahu. Nah, kalau kita lihat dia ada headernya ini kalau C ya, ini headernya dialokasikan 50 bytes, body 100 bytes ya. Jadi batas atas bound E mungkin 50 ini untuk matasin. Kalau ngeloop jangan lewat 50, satu bound B. Nah, yang ini kalau kita lihat ya, read dari FD, read dari file dari sistem sana, header ini kan 50 ya panjangnya. Bound B, ini ke 100. Nah, kemungkinan ini akan crash ya atau error karena dia kemungkinan baca maksimumnya 100 dimasukin ke 50. Kalau yang ini nggak apa-apa ya, ini 100 nggak apa-apa. Kemungkinan ngantuk ya, kemungkinan. Harusnya ini dia mungkin ngetiknya ini harusnya bound E ya, mungkin. Ya, harusnya. Tapi ngantuk. Dia tulis bound B. Kalau kita lihat secara compiler, kalau dikompil ini nggak error kan ya. Secara sintaks kan benar kan ya, dikompil nggak error nih, compile jalan, compile keluar nggak ada masalah. Karena nggak ada sintaks errornya, nggak ada masalah ya. Tapi ini bukan sintaks error, jadi ini. Nah, sekarang, satu, gimana kita nemuinnya kayak gini ya? Pakai mata aja susah. Komputer gimana cara kerjanya kalau kita buat kode untuk menemukan ini? Jadi kode kita tuh harus go through ini dan dia nyari. Gimana kodenya gitu ya. Nah, ternyata ini salah satu contoh bagaimana kode-kode yang ada tools-tools itu melakukannya. Jadi dia melakukan yang pertama dia nge-rewrite kode kita nih. Ya dia kayak gini, dia rewrite yang ada angka-angkanya itu sama dia dikasih rewrite dan kasih komentar ya. Nah, jadi dia membuat model ya. Dia kalau kayak gini dia buatkan ini model ya. Ininya tuh header, size. Model lagi, ini kan komentar ya, body size gitu ya, dia buat situ. Oke, itu. Kemudian kita lihat constant propagation. Jadi tadi kita coba ya, kita propagate constant. Yang body B, body A tadi kita propagate-kan. Kalau tadi di sini kan masih ada body ya. Body B, bound bukan body ya. Bound B gitu ya. Sama dia dipropagasikan karena ini adalah konstan ya. Udahlah digantiin aja konstannya ke sini kan. Constant propagation. Jadi kita rewrite dengan constant propagation. Constant. Oke. Ya. Terus yang ketiga baru jadi ini adalah rules kita. Rules yang dimasukkan. Cek apakah destination size lebih besar daripada len.
Ya, destination size-nya lebih besar atau sama dengan ini ya. Destination size-nya ini, ya, len-nya ini. Dan kalau kita lihat ya, ini. Ya, ini size mismatch ya yang ini. Ya, berarti kedeteksi oh ya gitu. Jadi dia melakukan rewrite dari kode yang. Jadi inilah sekitar cara kerjanya si ini ya, si tadi ya, software yang melakukan gini, dia nge-rewrite ini ya. Nah, ini ada salah satu cara ya kalau dia ngeliat kayak gini, oh kemudian kita rewrite. Ini bisa dilakukan karena kodenya clean ya. Kalau maksudnya clean tuh kadang-kadang ada orang yang codingnya nggak kayak gini ya. Jadi codingnya lebih lebih komplit ya. Misalnya dia nggak kayak gini codingannya. Misalnya dia codingannya adalah car, ya, header 50, langsung koma, body 100 dan 100-nya gitu ya. Terus kadang-kadang yang disederhanakan semua ya digituin aja gitu. Wah, pokoknya semuanya dibuat one liner gitu ya. Yang mana itu malah nggak readable gitu ya. Jadi kalau membuat kode jangan dibuat yang kayak gitu, yang dibuat wah sangat pendek, sangat keren gitu. Enggak. Lebih baik readable sehingga bisa readable bagi manusia yang akan meriksa, readable bagi software yang untuk melakukan checking gitu kan. Jadi kalau ini kan ini bisa diirit Pak jumlah barisnya, nggak perlu amat kali ya, ke atas ke bawah kan sama aja gitu kan ya. Gitu ya. Ini juga bisa, ini kayak gini aja kita bisa buat one liner ya, ini kita taruh di atasnya gitu kan ya. Asal ada titik koma kan sama aja, boleh aja kan ya. Tapi bikin kacau ya, dia harus dikebawahin gini. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Kalau read sendiri nggak bakal balikin error ya Pak, kalau misalnya boundary-nya ngelewatin. Nah, kan kita nggak tahu nih ya. Jadi tadi yang kita sebut bahwa sistem ini itu baru menunjukkan suspicious ya. Suspicious. Jadi kita belum tahu bahwa si read-nya ini boleh jadi si read di dalamnya sana itu kan ya nanti dia ada ininya juga si read itu ya. Jadi nanti dia di dalamnya sana juga mungkin dia di dalam itu ada checkingnya ya. Mungkin juga ya. Bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita untuk memastikan bahwa iya ini possible itu, tapi cara makainya aja kita udah salah gitu kan ya. Ya. Jadi itu ya. Nah ini biasanya kayak gini selalu di flag dulu, nanti dicek lagi. Oh iya, udah ada tuh di sana. Oke, tapi tetap aja kamu salah boardingannya. Iya. Tapi di sana udah ada checkingnya. Iya. Setidaknya bug yang ini tidak manifest itself menjadi masalah di sana gitu kan ya. Tapi ini sebenarnya udah ada bugnya gitu ya. Tapi bugnya ini di filter sama good coding di bagian tempat lain gitu. Tapi ini udah pasti nih ngantuk ya, ini harusnya A ya. Oh ini kan dari kode Pak ya. Ada nggak pengalaman untuk kejadian yang gara-gara compiler optimization jadi malah jadi bug gitu Pak? Belum pernah dengar. Di optimize sama compiler malah jadi bug. Belum pernah dengar. Tapi yang saya pernah dengar adalah bukan compiler ya, bukan compiler optimization. Jadi ceritanya dulu ketika ini OpenSSL juga ya, OpenSSL zaman dulu ya. OpenSSL zaman dulu sekali ini masih waktu zamannya Netscape. Kan untuk membuat sebuah protokol, orang itu codingnya gimana ya? Codingnya apakah langsung dikodingkan dengan ini? Enggak. Jadi coding protokolnya itu, coding si SSL ini, protokolnya ini dulu ya, dikodingkan dalam satu language, dideskripsikan dalam satu language yang namanya ASN1. Ada satu notasi yang namanya ASN1 language-nya itu. Jadi protokolnya kita deskripsikan di sana. Ya. Dengan bahasa itu, nah di sini misalnya tadi SSL itu kita deskripsikan gini. Lebih gampang mendeskripsikannya dengan ASN1. Secara itu. Nah, kemudian AS1 ini deskripsi yang dalam AS1 ini dikompil oleh satu compiler ya. Ini saya lupa nama toolsnya. Nah, ini commercial tools ya. Nah, dia akhirnya menjadikan kode source code dalam bentuk C++. Ya. Nah, kode C++ ini yang kita compile. Jadi kalau ini kita compile gitu. Nah, tadi ya, jadi kalau ini kodenya kayak gini. Nah, waktu itu orang yang mengerjakan si OpenSSL zaman dulu itu dia nggak punya akses ke commercial tools-nya ini. Jadi dia nitip ke orang, tolong ya, saya punya deskripsinya gini. Jadi dia buat lagi deskripsinya karena supaya nggak melanggar ya hakinya
yang buatannya si Netscape sama Netscape kan yang buat SSL Netscape ya, yang buatan versi OpenSSL bukan Netscape. Orang-orang komunitas dia buat kayak gini, terus nebeng ini. Karena dulu kalau nggak salah nih dulu nih harganya $10.000. Open source nggak punya funding segitu, kayak pinjam nebeng ya. Jadiin C++ baru ini dikompil. Nah ternyata yang ininya yang jadi masalah gitu. Jadi dia mengintroduce bug-nya di sini. Jadi C++ yang di code function-function yang dia generate dari sini tuh ada salah waktu itu. Gitu ya. Jadi waktu itu OpenSSL menjadi masalah. Yang SSL yang bukan OpenSSL nggak masalah. Ini zaman dulu ya sebelum yang masalah yang kedua nantinya. Gitu. Tapi kalau ini misalnya ada satu kode dipakai compiler GCC, wah optimize apa ya dioptimize macam-macam gitu ya. Sehingga nanti kodenya di error. Nah, itu saya belum pernah dengar. Ada lagi? Boleh jadi bisa ya, tapi saya belum pernah dengar. Oke, kalau nggak ada, jempol. Oke ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi inilah cara kalau kita melihat, jadi kita buat tools. Yang toolsnya itu melakukan parsing ya. Melakukan parsing terhadap kode-kode kita ini. Ya. Oke, jadi ini. Oke ya, udah. Oke. Nah ini, rarely are things this clean. Tadi kebetulan ini clean banget ya. Jadi umumnya nggak this clean ya. Jadi ini ya need information across functions. Jadi kita kan tadi cuma fungsinya yang itu aja ya kan tadi. Oh kalau di read-nya ada ini nggak? Wah ini kita nggak tahu ya. Kan kita tadi cuma di read itunya aja dia panggil read lagi di sana kita nggak tahu juga ya gimana gitu. Itu yang itu. Dan ini clean ya clean. Kan nggak ada pointers. Begitu ada pointers lebih pusing lagi. Bentar-bentar ya. Ini gara-gara kalau C++ itu banyak pointersnya ya. Dan boleh-boleh aja kalau low level ya. Tapi ini jadi bingung kita ya. Maksudnya sebentar itu kan terserah si programmernya ya. Misalnya array mau dibaca as an array atau sebagai pointer, kita go through aja pointernya gitu. Sehingga kita yang ini kita juga lack association between size and data type. Kalau kita buat data type sendiri ini size-nya berapa sih sebetulnya? Kebetulan yang ini sederhana ya, kalau kompleks susah ya. Lack of information about program inputs runtime state. Oh ini kan nanti di dynamic ya, jadi kita nggak tahu ya. Itu kan kita cuma tahu yang di statiknya aja ya dari kodenya. Kalau nanti runtime kita nggak tahu. Ya. Ada hubungannya ya mungkin ya, tapi kita nggak tahu pada saat ini kalau kita statik ya. Oke ya. Jadi static analysis is not a panacea. Still, it is useful in very special case ya when used properly. Oke. Nah, jadi care and feeding of state analysis tools. Jadi dia bilang ini ya pengalaman dia kalau menggunakan static analysis tools inilah ya misalnya run and fix errors early and often ya. Jadi kalau ada error benerin lagi. Kalau si compilernya berkeluh kesah ya dibenerin. Ada warning dibenerin ya. Jadi kalau enggak nanti wah begitu dikompil warning di-ignore semua. Tahu-tahu ada satu yang harusnya nggak kita terignore gitu kan. Use annotations. Jadi kadang-kadang ada kode-kode yang di mana kodenya itu di atasnya kita kasih anotasi. Jadi kayak tadi ya, misalnya tadi ada kodenya, ada code gitu ya, kode gitu-gitu. Di atas ini kita kasih anotasi yang mana anotasinya itu menceritakan di bawahnya. Ya, nah ini yang ada juga ya, yang tools yang mewajibkan kita melakukan gitu. Nanti toolsnya akan mengevaluasi kode di bawah ini sesuai dengan model atau apapun yang kita sebut di atasnya gitu. Saya nggak ngerti itu mungkin ini salah satu tools yang itu saya nggak ngerti ini apa ya. Tapi bisa seperti itu. Write custom rules. Nah ini jadi write custom rules maksudnya ya kita bisa buat custom rules ya kalau dengan static analysis. Tapi yang menurut saya ya iya tentu saja ini ya bisa sih nulis itu tapi ribet ya. Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan gitu. Terus take advantage of what your compiler provides. Ya, jadi kasih warning gitu ya semuanya gitu ya. Jadi supaya ini ya compiler yang berikan informasi ya diperhatikan lah ya jangan dicuekin gitu ya. Bake into your build or source control. Nah, ini ya ini semuanya dimasukkan menjadi bagian dari continuous integration, continuous development ya. Terus static. Ada pertanyaan sebelum kita ke dynamic analysis. Kalau nggak ada, jempol.
Oke ya. Dynamic. Oke. Nah, jadi kalau tadi statik kita punya source code-nya. Kalau enggak, nah berarti kita jalankan si programnya itu ya. Jadi run program in instrumented execution environment. Jadi kita punya satu sistem ya, yang mana di dalam sistem ini ya programnya itu kita jalankan di sini ya. Jadi kita lihat di environment-nya ini. Misalnya dijalankan di virtual machine atau di dalam some kind of sandbox ya, kita perhatikan di situ ya. Jadi ini di dalam suatu environment yang mana ya tadi ya misalnya di emulator atau apapun ya. Nah kemudian kita lihat apa-apa yang misalnya oh ini memorinya kemana-mana ya di environment ini tuh nanti ada apa ya indikasi-indikasi berapa memori yang digunakan misalnya apa ya apalah ya di sini ada bukan hanya memori disk yang digunakan network yang digunakan atau apalah ya yang dia bisa melakukan probing yang lebih dari sekedar biasanya yang sekedar biasanya kalau kita di OS kita kan ada top, ada free, ada itu ya. Tapi ini lebih baik, lebih banyak lagi. Yang mana ini ditaruh ya, dijalankan, dan kita bisa melakukan ini. Nah ini tools-tools seperti ini nih belum banyak ya. Saya juga belum tahu ya. Jadi ada tools dijalankan, ya ini kayak virtual box gitu ya di dalamnya. Kemudian di luarnya ini adalah hal-hal yang melihat behavior dari si ini. Ya. Memori nambah, memori berkurang ini. Jadi kita bisa lihat, oh iya kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat-lihat ada nggak dia ngakses misalnya dia batasan memori, oh dia ngakses keluar ya, keluar. Nah, race condition ini juga kita nggak tahu ya gimana. Berarti kita harus membuild kalau ada kondisi seperti ini kita sebut namanya race condition dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tapi ya kita itu tadi ya look for bad stuff ini ya kita harus tahu bad stuff-nya apa, gimana cara ngelihatnya gitu. Nah, jadi ini biasanya ini tools-tools kayak Purify, Fulgrind. Ya, saya nyobain gini juga kalau yang general biasa ketangkap ya, tapi yang kalau yang udah mulai pakai pointer nggak ketangkap juga. Ya jadi programnya jalan weh gitu ya, si Fulgrind nggak di environment-nya nggak ada gitu. Kalau ini juga sama ya, normal OS exception handlers misalnya, oh dia signal 9 atau apa, oh ini jalanin ya signal 9 crash atau apa ya, kita lihat terus dia memorinya yang digunakan di dump. Kemudian kita analisis memorinya apa pada saat dia crash gitu ya. Variabelnya apa bisa kita analisis seperti itu ya. Tapi ini ya ini tadi ya, kalau tadi kita ngeliatannya kode ya statik belum dijalankan, kalau ini dijalankan. Jalankan aja terus kita lihat behaviornya dia ya. Cari-cari yang apa ya masalahnya gitu. Ya. Jadi gitu. Nah, ini seperti itu ya nanti nah yang disebut fuzzing itu nanti lebih banyak ke soal dynamic ini ya, dynamic. Jadi itu program kita jalankan, kemudian kita cari bad stuff ya. Menguji itu biasanya kan sebelumnya saya sudah cerita tentang regression ya. Jadi regression run program on many normal inputs ya, ini normal, look for badness. Cari normal kita jalankan gitu ya. Ini tujuannya adalah prevent normal users from encountering errors ya. Jadi kalau ada ini kan harusnya jalan benar ya, normal input seharusnya nggak jadi masalah, tapi kadang-kadang program kita yang salah, ada bug segala macam ya, jadi normal gitu ya. Ya, terus kalau fuzzing beda, run program on many abnormal inputs. Nah juga look for badness ya, ada error segala macam ya. Jadi prevent attackers from encountering exploitable errors ya. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya fuzzing itu maksudnya gimana sih gitu ya. Nah, fuzzing ini basicnya seperti apa? Nah dia pengennya ya, nah sebenarnya ada dua cara sih sebetulnya. Nanti kita lihat yang mana ya. Yang pertama dia harus punya mekanisme mengenerate test cases secara otomatis ya. Bahwa automatically itu bisa random, bisa mutasi dari sebelumnya. Jadi automatically generate test cases. Ya sih itu toolsnya itu nanti mengenerate test cases ya. Nah, yang sambil jalan dia generate. Cobain gini, masukin ke sistem, feed to system, lihat outputnya crash enggak, ubah lagi inputnya, masukin sistem crash atau enggak gitu ya. Jadi many slightly anomalous test cases are input into a target interface. Jadi kalau kita punya ini ya, ini program ya, misalnya programnya apa? CD gitu ya, program yang kita mau cek gitu ya. Ya kita masukin sesuatu, kita cek ini crash enggak gitu ya. Nah, ini input 1 ya misalnya. Input 1. Nah, input 1 ini kemudian kita ubah ya, kita ubah ya. Jadi ini application is monitored for errors. Nah, jadi kita punya satu lagi yang ya ini ya. Mungkin di sini generate ya. Jadi dia satu ini
generate input, ya. Ini monitor output, monitor out ya. Nah, ini dia ngecek gitu ya. Input hasilnya kayak gimana? Input hasilnya kayak gimana? Ya. Nah, biasanya kayak gini inputs are generally file based biasanya yang kita masukkan input. Bisa juga enggak sih, tapi biasanya kalau kita buat ini. Maksudnya apa sih? Maksudnya misalnya saya buat PDF reader. Misalnya saya buat Acrobat reader. Ya, misalnya Acrobat reader, misalnya saya buat apa? E-book reader ya. E-book reader misalnya. Kita buat e-book reader, masuknya adalah PDF. Oke. Masukin PDF, nah keluarnya apa gitu ya. Atau ya itu tadi ya, kita misalnya image object detection. Masukinnya apa? Masukannya image ya, misalnya image apa? PNG ya. Nanti kita lihat di outputnya apa gitu ya. Nah, PNG-nya tentu saja ini bisa diacak-acak nanti ya. PNG-nya dimasukin yang normal, kemudian dari sini kita ubah-ubah ya. Atau protokolnya dia masuknya ya. Jadi ini atau function ya. Jadi ini aplikasinya atau software yang mau kita tes ya. Input masuknya ini kita ubah-ubah gitu. Contoh kalau kita punya protokol HTTP, standar protokol HTTP kan seperti ini kan ya. Ya kalau kita ini ya, jadi kalau kita mau ini, kita misalnya ada web server ya, ini apakah misalnya Nginx ya, apakah Apache juga sama ya, gitu ya. Nah, kita masukin kan dia, kita masukin ke dia apa? Kita masukinnya standar kita ini Nginx Apache, kita lihat bahwa dia mengimplementasikan protokol HTTP kan ya. Oke, kita masukkan normalnya itu gini kan, get spasi slash index HTML spasi HTTP slash 1.1. Ini biasanya ada 2 kali return ya. Jadi dia akan balas ya. Ini normal ya. Oke, kita cobain gitu. Nah, kemudian dari normal ini dia akan mengenerate pattern yang baru. Misalnya get-nya yang diubah sama dia. Ya. Jadi yang lainnya tetap sama, bagian depan yang diubah. Get-nya diubah menjadi ini mungkin A-nya panjang ya. Mungkin A-nya ini ada 1024 karakter misalnya. Ya. Kan tadinya dia berharap ini cuma 3 karakter ya. Di sisi sana dia cek dulu ini apa? Get, put atau apalah gitu ya. Nah, sekarang ini bukan get put tapi gitu banyak gitu ya. Index HTML iya itu. Jadi itunya yang diubah sama dia. Atau bukan bagian yang itu ya. Jadi kalau kita lihat ini dia agak smart sedikit ya. Dia lihat bagian yang pertama ini yang dia ubah-ubah ya. Bagian pertama. Yang kedua enggak gitu, tapi bagian yang kedua ya. Bagian kedua ini diganti. Jadi get slash index HTML gitu ya. Yang kedua. Gitu ya. Nah, atau bukan itu spasinya ya. Get spasi atau return atau spasi gitu ya. Atau nama filenya ya. Nama filenya juga aneh ya ini Atau nama filenya panjang ya. Ini masih nomor 2 ya. Kita dari nomor 2 ini kita bisa bilang ya. Misalnya A-nya ini file name-nya adalah 3000 karakter misalnya. Jadi get slash 3000.html ya. Crash enggak atau resultnya kayak apa sih? Atau protokolnya yang kita ubah ya. Protokolnya bukan HTTP tapi HTTP. Ini kita ubah ya. Nah, ya. Tapi ini si tools yang generate itu atau ininya satunya yang diubah. Jadi 1.1.1.1.1.1.1 ini bisa berapa banyak ya. Jadi itu ini adalah untuk ngetes protokol ini. Nah, dia si fuzzernya tadi mengenerate ini. Fuzzernya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, jempol. Oke ya. Jadi udah mulai kebayang ya. Oh, begitu ya. Jadi si fuzzernya tadi yang generate ini. Ya. Jadi kita program, ya rulesnya itu kita generate, dia harus generate ini. Tool fuzzer ini. Daripada kita buat software sendiri, si fuzzernya yang mengenerate ini. Maka seringkali ini tuh digabungkan juga dengan orang-orang melakukannya ini tuh digabungkan dengan genetic algorithm ya. Algorithm ya. Jadi ininya untuk melakukan mutasinya ini dilakukan dengan menggunakan GA. Ya. Ada yang orang yang melakukan itu.
Nah, ada waktu itu mahasiswa saya juga melakukan gini, dia melakukan kayak gini, tapi dia file name-nya yang waktu itu dia cari ya. Nah, file name-nya juga dia memutasinya itu sesuai dengan standar di instansinya dia. Ya. Biasanya bentuknya kayak gini, terus dia mutasi sesuai dengan itu. Jadi agak smart ya. Nah, berdasarkan caranya melakukan seperti itu, nah ini ada dua ya, misalnya mutation based, ini kita sebut namanya dump fuzzing. Jadi kita given tadi ya misalnya get ya tadi ya indeks itu. Nah kemudian dia dam aja, ini diubah-ubah sama dia, ubah ngasal aja gitu ya. Jadi dia nggak tahu sebetulnya arahannya kemana. Ya pokoknya kita ubah-ubah aja, ya ubah-ubah just in case dia crash gitu ya. Kalau smart dia harusnya lebih tahu ya, dia lebih tahu yang tujuannya di sana tuh biasanya ininya tuh apa sih gitu ya. Nah berarti harus kita berarti dia harus generate ya, generate get, generate apa, generate put apa. Nah berarti ini agak lebih involved ya, dia harus lebih tahu yang mau dites apa ya, misalnya protokolnya seperti apa. Kalau ini, udahlah kita generate pakai seed awal gitu ya, seed awal, kemudian dari situ kita mutasikan, ya. Jadi yang dump itu kayak gitu. Tapi enaknya dump apa? Ya kita jalankan, kita kasih seed-nya ya tadi. Kalau protokol tuh kayak gini, udah jalanin aja, udah tidur aja gitu ya. Ya jadi ini juga ya jalannya ya suka-suka aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah tadi ya yang mutation ya. Mutation-based fuzzing, little or no knowledge of the structure of inputs it's assumed. Jadi kita nggak perlu tahu ya, kita kasih contoh get index HTML tadi, ya udah kita habis kayak gitu, ya udah kita ubah-ubah aja gitu ya. Ya jadi kita coba-coba aja. Anomalies are added to existing valid inputs. Jadi kalau kita punya test case ya, kita punya test case tadi kan ya, test cases ya. Dan kita udah punya test cases yang valid gitu kan ya. Ini tadi ya get segala macam. Nah, terus yang anomali tadi dari ini kita mutasi, kita masukkan, tambahkan sini ya. Ya soal si fuzzernya tadi ya dibuat ini. Sebenarnya ini ya anomali ini bisa completely random, tapi bisa juga kita kasih arahan ya. Some heuristic kalau orang nggak ngerti kita ya sobatnya. Kalau kita sebenarnya kita nggak ngerti algoritmanya apa, heuristik lah gitu. Jadi ini kalau kita ada algoritma yang kita ngarang ya, yang kita tidak mau, ini bahasa kerennya heuristik gitu ya, tambah heuristik gitu ya. Misalnya remove null, shift karakter forward, geser segala macam. Nah ada contoh-contoh tools yang melakukan kayak gitu tuh nih, misalnya ada TAOF ya, GPF, Proxify, FileFast, FilePay, dan lain sebagainya, ada banyak dulu ya. Jadi banyak orang yang membuat tools kecil-kecil yang tujuannya kayak tadi ya, dan mereka fungsinya beda-beda. Ini yang saya sebut, nggak tahu nih sekarang tools-toolsnya masih jalan atau enggak gitu ya. Nah, ini saya masih belum tahu itu. Jadi harus dicek lagi mana tools-tools yang masih jalan atau enggak gitu. Ya, contoh nih, misalnya kita membuat sebuah aplikasi untuk melakukan PDF viewer, ya PDF viewer. Ini bisa juga kita lakukan juga untuk ngecek misalnya image recognition juga sama gitu ya. Jadi kita buat script yang mana skripnya itu nge-Google file PDF ya. Download PDF gitu. Nah, ini bisa 1 billion results ya gitu ya. Nah, kalau gitu dari 1 billion results ini kita buatkan crawler untuk buat standar corpus kita gitu ya. Jadi 1 billion ini kita ambil berapa lah. Kita ambil misalnya 10.000 filenya ya, 10.000 file PDF atau apa. Kita ambil 10.000 file PDF ya. Nah, jadi dari 10.000 file ini kemudian kita kita masukkan ke fuzzing tool kita. Nah, fuzzing tool kita tadi ada scriptnya atau apa yang kita ambilkan programnya nih, misalnya tadi ya 10.000 PDF file. Oke, kita grab a file dari sini. Yang mana nih file PDF umumnya yang kita ambil dari internet bagus ya. Kan ini memang bukan file yang ngacak ya. Maksudnya bukan file yang kacau ya. Kita ambil satu file PDF dari situ, grab a file. Kemudian file PDF-nya ini kita mutate. Kita ubah berapa bytes di tengah-tengah, awal atau apa gitu kan ya. Ya di mutate filenya ini. Terus file ini kita masukkan ke PDF reader kita ya. PDF reader kita. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, jadi itu bentar ya biar gampang ya. 1000 file PDF kita masukkan ke sini, terus kita mutate ya. Di PDF-nya itu kita masukin sini. Ya. Terus kemudian kita catat ini outputnya apa? Crash atau enggak ya? Kalau crash kita catat input ini crash, PDF file yang ini kita mutate-nya ini crash, ada ini enggak. Mutate-nya bisa sekali, bisa satu file ini ya. Satu file dimutate 3 kali atau 10 kali dengan kondisi yang beda-beda gitu ya.
crash atau enggak. Jadi intinya gitu ya, kita otomatisasikan ini. Crash enggak. Jadi ini kita melakukan fuzzing PDF viewer. Nah, kita juga bisa melakukan yang sama ya. Misalnya kita di sini satu image program image image recognition atau image apa gitu ya. Jadi kita ambil PNG ya atau JPG atau apapun ya dari internet, kita ambil, kita build juga 10.000 ya file. Nah, kemudian file ini kita mutate ya. Memang sengaja kita errorkan, masukin ke sini gitu ya. Ini kita reportnya dari sini, crash atau enggak atau apa. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi tools tadi itu tujuannya tools tadi dia memudahkan kita untuk melakukan mutasi ini. Ini tadi ini fuzzer-fuzzernya nih. Dia melakukan mutasi, kemudian nge-feed ini, kemudian crash, terus dia catat ya. Input ini crash ini. Jadi dia melakukannya itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol. Jempol ya. Ya. Oke. Fuzzing tadi yang kayak gitu, ya. Strength-nya super easy to set up and automated. Kita set up automated, jalankan ya. Jreng gitu ya. Dah. Nah, memang dia terbatasnya ini ya, limited by initial corpus ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya data awalnya, ini initial corpus ini tadi ya, seed-nya ya. Sebelum kita lakukan mutasi kan tadi kita ambil ini. Jadi kalau tadi kan kita bisa, kalau ini kebetulan ya PDF file yang kita bisa ngambil dari internet, download, kita bisa scroll wajah dari Instagram atau apa. Tapi kalau tools kita ini sesuatu yang memang bentuknya apa ya, susah, itu yang gimana kita susah dapetin data ininya ya. Standar awalnya itu untuk melakukan mutasi. Nah, ini susah, ya berarti susah juga ya. Ya. Dan kemudian kalau contoh-contohnya itu awal-awalnya ya bagus semua atau sejenis semua, ya kita mungkin melakukan mutasinya juga ya di sekitar itu aja ya. Nggak akan lari-lari lebih jauh. Nah, terus may fail for protocols with checksums ya. Yang mana biasanya kalau ada challenge and response. Misalnya kita punya satu protokol ya yang mau kita tes ya, ini aplikasi ada protokolnya. Nah, dia membutuhkan challenge and response gitu ya. Jadi dia ini challenge response. Nah, di sini ada checksumnya gitu. Nah, kalau tadi kita mutasi di ini checksumnya suka nggak match ya. Nah, dia bilang nggak salah nih, nggak mau dia gitu ya. Jadi aplikasinya very strict gitu ya. Kasih ini nggak mau itu salah itunya. Jadi ini ya. Jadi ya seringkali gagal ya. Jadi kita belum ngecek apa-apa udah gagal gitu. Oh, berarti harus kita attack dulu ya si sistem untuk melakukan checksumnya ini gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan ya? Kalau enggak jempol. Itu yang dump. Yang mutation yang dump tadi ya. Yang ini. Sekarang kita generation based. Enggak ada ya. Nah, kalau generation based, nah jadi kita test casesnya generated from some description of the format. Misalnya kita bilang, formatnya adalah data yang harus dimasukkan adalah data JPG atau PNG ya, yang PNG, JPG atau PNG yang kita masukkan base 64 gitu. Oke. Itu ini kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi kita ini deskripsinya seperti itu. Jadi kita nggak nge-crawl tadi tapi deskripsinya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa generate file. Ini kita generate gitu ya. Jadi anomalies are added to each possible spot in the input. Jadi bisa kita ubahnya. Nah, kalau kita ini untuk dari misalnya tadi yang filenya ya. Oh, kita tahu filenya seperti itu, berarti filenya kita akali supaya dia checksumnya dilewatin ya. Jadi checksamnya. Jadi kita ketika nge-generate ini juga sebetulnya kita sudah tahu ya. Oh, itu ada seperti itu formatnya sehingga kita bisa lebih ngacak-ngacak deep enggak ya, tapi kita lebih harus memprogramnya lebih banyak ya. Knowledge of protocol should give better result than randoming fuzzer. Kalau tadi kan ya, tadi kan ini juga kita ya cuma tahu gini aja ya, terus kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita tahu, oh biasanya ya kalau habis yang menjadi masalah tuh kalau habis di get, di put atau apalah gitu. Oh berarti ya, nah ini berarti kalau kita tahu ya protokolnya, hasilnya biasanya lebih bagus ya harusnya. Ini yang ini saya nggak tahu ya. Nah misalnya kalau dia ini di dalamnya ini sudah ada description ya, jadi ada kayak gini keterangannya gitu ya.
Kemudian apa ya? Ada description-nya, terus ada ini juga keterangannya gitu ya. Yang mana ini nanti ada apa ya? Ya dengan cara demikian dia lebih mudah dicek ya dengan tools ya. Oh oke gitu ya. Berarti ini Bitdef ya. Oh kalau ya, ini supaya nanti lewat ya. Oh berarti ininya kalau bisa dibuatin 1, 2, 4, 8, 6 yang itu jangan diubah. Kita ubah-ubah aja di sini aja 1, 2, 4, 18 kita ubah-ubah gitu ya. Color type-nya harusnya apa kita ubah-ubah di situ dengan range yang kelihatannya benar ya. Tapi mungkin nggak benar juga ya, tapi kelihatannya benar gitu ya. Di range ini baru nanti kita introduce anomali yang lain lagi. Misalnya, oh ini harusnya 1, 2, 4, 18. Coba kalau 15 kayak gimana ya? Gitu ya. Kita udah tahu bahwa yang benar kayak gini, nah berarti kita punya kode yang bitdef-nya kita ubah-ubah gitu ya. 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 Jadi ini kalau kita tahu, oh iya dia kayak gitu, berarti kita harus. Ya. Generation base ya completeness-nya, jadi dia bisa untuk sistem-sistem yang lebih kompleks ya biasanya untuk mengatasi checksum bisa lihat gitu ya. Tapi kita harus ngerti ya ngerti protokolnya. Kalau protokolnya udah jelas kayak HTTP, SNMP udah jelas lah ya ada protokolnya, ada description-nya bisa kita buat. Tapi kalau kita misalnya nggak ngerti, ini misalnya kita punya game ya, game application game yang mana protokolnya dalamnya nggak pakai ini, tapi kita buat protokol sendiri. Apa client server atau peer to peer atau kayak si itu Spotify buat protokol sendiri diubah sendiri gitu ya. Itu susah, berarti kita harus tahu protokolnya kayak apa sebetulnya. Jadi kalau ini kita membuat toolsnya aja ya, generatornya tadi ya untuk mengenerate-nya ini bisa ekstensif ya. Jadi meskipun udah ada tools, kita coba-coba juga mau generatornya ini menjadi lebih berat ya di generate-nya gitu ya. Nah, baru kita bicara tentang ini fuzzing tools. Ada pertanyaan dulu nggak? Baru kita lari ke fuzzing tools. Kalau nggak ada, jempol kita bahas ini. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, dari sini tuh dia banyak nih turun tools-tools. Ada yang dia spesifik ya, misalnya FTP fuzz ini untuk fuzzing untuk FTP gitu ya. Jadi khusus untuk FTP. Saya yang lain nggak tahu nih, belum pernah nyobain ya. New 4000 code, Nomicons, Protos segala macam ini biasanya yang untuk melakukan protocoling, untuk nge-fuzzing protokol. Nah, waktu itu, ini ya, misalnya you provide a spec, they provide a full set. Nah, waktu itu yang banyak dipakai oleh masa saya ini tuh. Spike, pitch, Sally. Rasanya kalau nggak salah, Sally ini udah nggak ada atau apa ya. Jadi saya lupa mana yang masih baru ya. Terus ini tadi ya, ada lagi yang tadi yang DAM ya. Terus ada lagi yang fuzzer yang lebih ini lagi ya. Nah, kemarin yang paling banyak toolsnya itu yang paling banyak AFL yang tadi saya udah cerita ya, AFL. Yang sempat ngetop ya, semuanya akhirnya lari ke AFL. Terus sekarang mulai ada tools-tools yang baru nih, Microsoft juga buat tools yang baru yang cloud based dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada framework yang mulai dibuatkan, oh ini toolsnya untuk melakukan fuzzing-nya gitu. Bahkan ada satu lagi yang dia menyediakan tempat untuk kita membuatkan rules-nya. Jadi ini dia udah punya framework-nya atau ini apa namanya fuzzernya, kita tinggal membuatkan rules-nya. Nah, rules-nya itu sama si perusahaan itu nanti dicobain. Kalau rules-nya kita menemukan bugs, nah kita dapat bug bounty juga. Seru juga ya buat rules-rules-nya gitu ya. Jadi sekarang assuming kita sudah tadi ya si fuzzer ya. Fuzzer itu mengenerate ini ya dataset ya yang baru ya. Data set yang baru ya. Yang baru. Yang paling gampang gimana? Ya si program yang kita mau tes ya kita kasih ini ya kita feed ke program kita yang ini dataset yang sudah kita fuzz, kita mutate atau kita generate tadi ya. Yang paling gampang gitu ya. Ya, jadi yang the easiest way run program on fast file ya, filenya udah di obok-obok lah ya, udah diobok-obok kita jalankan program. Atau replay fast packet trace kalau ini kita bicara paket ya. Kalau ini kan file ya. Kalau paket kita misalnya ada kita punya paket, kita dump dengan TCP dump atau Wireshark, kita record. Kemudian paketnya itu kita edit ya atau kita tadi kita mutate terus kita run lagi. Sistem kita crash nggak ya dengan
paket yang sudah kita mutate-kan tadi ya. Atau kita modify program kliennya. Jadi misalnya ada satu aplikasi client server ya, atau ya ini ya front end back end. Nah, front endnya kita modify ya. Jadi nanti di situ kita tempelkan fuzzernya. Jadi misalnya ini ada back end ya, back end. Ini ada front end. Nah, ya, front end, back end. Nah, kita taruh di tengah-tengahnya ini kita kasih proxy ya. Nah, proxy-nya ini yang akan melakukan kita fuzzing di proxy-nya ini gitu ya. Datanya. Tangkap variabel itu kita fuzz ya. Atau ini nggak tahu nih pitch automated generating com interface fuzzers ya, ini spesifik ya. Pitch bisa melakukan itu. Saya belum pernah pakai. Mahasiswa saya juga kayaknya belum pernah ada. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana mendeteksi problemnya? Kan tadi kan ini ya aplikasi atau program yang kita mau cek ya. Kita masukin data. Nah, ini kan nanti dia behavior-nya apa? Hang, crash, atau apa ya. Nah, segala macam. Nah, ini deteksinya gimana gitu ya. Berarti kan kita harus ada mekanisme untuk mendeteksi si program ini. Ya. Misalnya kalau kita dynamic, oh berarti segmented fault atau apa. Oh ya, jadi itu crash-nya apa gitu ya. Atau kalau dalam tadi ya, yang melihat di code, source code-nya, oh kita lihat tadi assertion-nya fail. Yang tadi ya, yang oh ini boundary-nya harusnya 50 kok dikasih 100, oh bisa seperti itu kan ya. Itu ini gimana ngedeteksinya? Ada juga yang ini tadi aplikasinya ditaruh di dalam satu sistem ya, di run, terus si Volgrind, Purify. Nah, ini mendeteksi ini sambil jalanin ya. Atau programnya kita build in dengan library yang kita embed dimasukkan di dalam program itu ya. Ya jadi itu. Atau ya kita lihat aja sendiri pakai manual ya. Saya nggak tahu nih, run your own checker. Jadi kita bisa juga buat program sendiri untuk mendeteksi crash hanging itu definisi kita apa gitu ya. Misalnya kalau GUI ya mungkin kita pakai Selenium ya untuk ngecek nih aplikasinya masih bisa digerak-gerakin nggak mouse-nya, atau kalau kita klik OK itu masih next page nggak gitu ya. Nah baru di automate segala macam ya. Misalnya ini waktu itu pitch saya belum pernah, kalau nggak salah ada mahasiswa yang pakai Soli ya. Ini belum pernah, ini juga belum pernah ya. Jadi ada tools yang juga seperti itu. Nah ini virtual machines can help create reproducible workload. Nah ini sekarang tadi ya ada juga sistem-sistem yang dia mulai muncul kalau workload-nya tinggi. Nah ini gimana caranya? Jadi ya some assembly still required. Ini pokoknya masih harus dikoprek lah ya kira-kira gitu. Ya. Ya. How much fuzz is enough? Nah ini kan sampai kapan kita nge-fuzz? Kalau enggak berhasil enggak? Ya. Mutation-based fuzzers can generate an infinite number of test cases. Ya, jadi misalnya kita jalankan, dia akan ngubah sendiri-sendiri sambil jalan. Tapi seberapa lama kita run ini? Seminggu, sebulan, 2 minggu? Nah, kan nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan sudah, misalnya 1 bulan, nggak ada apa-apa, itu apakah udah pasti oke ya kalau gini? Atau kalau si generation ini tadi udah mengenerate test case yang dia generate berdasarkan itu ya, dia mengenerate anomali-anomali. Dan kebetulan kalau kita jalankan nggak ada masalah. Apakah ini sebetulnya artinya sudah oke ya? Tahu juga kita kan ya. Mungkin yang kalau ini 1 bulan nggak masalah ya. Kalau kita jalankan terus sampai 3 bulan mungkin kena juga tuh. Nah ini yang kita nggak tahu. Ya, jadi, nah contoh PDF. I have a PDF file with 248.000 bytes ya gitu. Ya, jadi gimana? There is one byte that if changed to a particular value causes a crash. Ya, jadi dan byte-nya ini ada di bagian akhir ya PDF-nya. Misalnya PDF-nya ini ya. Ini kalau dari 0% sampai 94% ya, di pas 90% di sini ada 1 byte yang kalau dia ubah angkanya itu crash gitu. Ya. Jadi any single random mutation to a file has a probability of 0,0392 of finding crash yang ini gitu ya. On average, it needs 127.000 test cases untuk menemukan ini. Gitu ya. Jadi kalau at 2 second test case, jadi kalau dicoba-coba ya, setiap test case ini 2 detik, nah ini 3 hari kelihatan. Tapi belum tentu juga, bisa jadi a week, more. Nah ini, jadi nah itu tadi ya, kasusnya kayak gini. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita sekarang lari ke code coverage. Nggak ada?
Jempol. Boleh terus. Oke ya. Oke. Code coverage. Nah, gimana ya kalau kita sekarang kita menentukan ini sudah bagus atau enggak? Bisa nggak kita lihat dengan coverage dari toolsnya, coverage dari kode kita? Sudah berapa bagian dari kode yang kita tes tadi ya? Jadi bisa jadi kita ngetesnya cuma bagian itu. Kan kita pengen ngetes semua gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, misalnya ya, kita bisa lihat dari line-nya, how many lines ya dari source code have been executed. Jadi kita coba eksekusi dengan test case kita, lines itu yang sudah dieksekusi. Atau how many branches ya, kalau kita ada branches, if then else branches-nya yang kita pakai. Atau path ya, how many paths have been taken dari branches ya. Misalnya dia bilang gini, ya, if A lebih besar dari 2, A sama dengan 2. If B lebih besar dari 2, B sama dengan 2. Gitu ya. Kalau untuk line, ya, line coverage, nah ini satu test case katanya ini. Kalau untuk branch, nah berarti harus 2 test coverage ya. Kalau path, nah ini harus yang ke sini ya, 00, 30, 03, 33 ini 4 kalau kita path-nya ya. Dan yang mana yang mau di coverage ya. Ini ukurannya apa? Ukurannya satu line coverage atau apa ya? Nah, ya. Tapi kode can be covered without revealing bugs. Nah, ini kalau udah kayak gini kan susah ya. Nggak, bingung ya. Pakai banyak pointer. Error checking code mostly miss and we don't particularly care about it ya. Jadi kalau kayak gini nih nggak tahu ya. Ini saya belum ngecek ya. Ini juga error checking code dia nggak ngecek ini ya biasanya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ada satu kode ya, kode kita bisa sisipkan, kita bisa injeksikan sesuatu ya. Ya. Ini kan bisa yang bisa kita ubah variabelnya ini gitu. Tapi ada dalam ini yang nggak bisa kita akses ya. Nah, jadi kita nih attack surface ya. Attack surface reachable. Jadi ini attack surface yang bisa masukin ya, kita bisa masukin ke misalnya form atau command line input. Dia cuma bisa gitu injeknya. Jadi attack surface-nya itu kita nggak bisa attack directly ke variabel di dalamnya gitu ya. Nah, dengan dari itu kita bisa masuk ke mana-mana ya. Bisa nggak kita ngontrol mana-mana gitu ya. Gitu. Jadi nah gimana ya kita kalau kita ingin ngubah ininya nggak bisa karena diinjeknya di sini hanya pakai ya yang bisa ya ke situ aja. Jadi mungkin dia masuknya ke sini ya. Bagian ini aja yang bisa di-exercise, bagian ini nggak bisa. Ya kalau kebetulan angkanya gitu-gitu mungkin kita bisa ya. Tapi kalau kita mau maksa pindah ke branch yang ini belum tentu bisa gitu ya. Jadi agak susah ya. Jadi attack surface yang ada hanya ini aja itu bisa membatasi yang mana itu kita tidak bisa reachable, tidak bisa diobserve juga. Gitu ya. Nah, misal tadi ya kan saat kita initial file itu how good is initial file. Ini sangat bergantung nggak ya dengan initial file gitu ya. Nah, ini saya nggak ngerti nih, am I getting stuck somewhere ya. Jadi kadang-kadang kalau kita inisialnya salah, stuck di situ gitu ya. Jadi kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Jadi selalu aja di situ. Oke. Nah, kalau sekarang ini membandingkan fuzzer A sama fuzzer B, bagusan yang mana? Ini juga nggak ada ukurannya juga ya. Ya, jadi saya harus pilih yang mana ya. Nah, ini juga nggak bisa milih ya. Coba ini lihat Charlie Miller's Work for More. Ini yang ini saya belum cek lagi ya. Ini Charlie Miller's ini yang mana ya maksudnya? Jadi secara umum, nah ini secara umum dia mau concluding ya, fuzzing rules secara umum ya. Protokol split knowledge very helpful. Nah, jadi kalau kita tahu protokolnya atau ini sangat helpful ya. Kadang-kadang kita kalau hanya tahunya umum ya, biasanya kurang bagus ya, akan terlalu random ya. More fuzzer is better. Nah, berarti artinya kalau bisa pakai 2, 3, 4, 5 jenis fuzzer yang beda ya. Kalau ini jadi different fuzzers find different bugs. Jadi ini yang satu pinter nyari misalnya memory leak, ini satu pinter nyari apa gitu. Tentu saja the longer you run the more bugs you'll find gitu. Tapi ini tadi ya batasannya seperti apa ya. Best results come from guiding the process. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak bisa diserahkan kepada sistemnya aja gitu ya. Harus kita guide. Oh, ini lari ke sana. Oh, kalau gitu kita ubah variabelnya supaya dia lebih lari ke sana gitu ya.
Kalau kita stuck gitu ya, oh kita muter-muter di situ aja, kita geser lah ke sana. Nah ini biasanya orang lihat dari berdasarkan code coverage. Jadi kalau kenapa yang ini ya code kita, kenapa yang dites tuh hanya bagian ini, terus bagian ini, terus kok nggak ke bawah ya gitu. Muter-muter aja di sini ya. Oh iya. Jadi kita lihat oh code coverage-nya yang ini belum ada, berarti kita lihat ya ini kita guide lagi, oh berarti ada sesuatu yang X lebih besar dari 10 ke sini gitu. Oh ya kalau gitu bisa nggak kita X ini kita isi lebih besar dari 10 ya supaya dia juga exercise ke yang ini gitu. Ya. The future of us ini udah lama sih gitu ya. Oke ya, jadi ya, inilah ya. Ini nggak tahu ya, ini masih dia waktu itu bilang wah ini white box fuzzing ini masih bleeding edge ya. Masih ini susah ya. Nah ini saya lupa nih. Kita mengenerate constraint-nya ini kalau kita berdasarkan hanya dapat XC atau ini yang Sage ini tuh ada tools lain ya untuk ini. Kita pakainya waktu itu untuk matematik sih ya. Bagaimana kita bisa masuknya sebagai simbolik ya. Simbolik. Yang ini saya nggak ngerti, belum saya baca dengan bagus ya. Tadi white box. Nah kalau gray box, nah ini tahu sedikit ya. Nggak tahu semua. Maka ini ada macam-macam ya. Yang ini belum pernah saya coba juga. Ya. Summary. Summary. To find bugs, use the tools and tactics of an attacker. Jadi attackernya biasanya pakai apa ya? Fuzzing and static analysis belong in every developer's toolbox. Ya, jadi kita harusnya punya ya, di arsenal kita, di belakang kita tuh kita punya static analysis toolbox. Jadi ketika coding, habis itu kita jalanin, cek ini ya, kita tinggalin dulu. Oke, gitu ya. Jadi ini masih rapidly evolving, masih semuanya masih masih penelitian ya. If you don't apply these tools to your code, someone else will. Ya, kita malas ngetes ya, tapi pasti orang lain akan ngetesnya untuk kita dengan cara mencari security hole-nya maksudnya gitu. Demikianlah adalah presentasi dari si Tal Garfinkel tadi. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini? Silakan tentang fuzzing. Oh, dynamic analysis tuh sebenarnya sama dengan debugging, Pak ya? Toolsnya sama gitu ya? Enggak juga. Debugging itu kan kalau kita ngelihatnya ngedebugging itu lewat debuggernya gitu ya. Kalau dynamic analysis itu bukan hanya debugger aja, tapi di environment-nya itu juga dia kayak ada mikroskopnya di environment-nya itu. Jadi kalau kita misalnya running di satu virtual box yang didesain untuk sebagai sandbox-nya gitu ya. Nah, dimasukin ke situ, terus nanti si sandbox-nya ini juga bukan hanya kita bisa kayak debugging gitu ya, tapi dia juga ngecek memorinya berapa kepake, dia ngecek kemana aja, gitu-gitulah gitu. Jadi dia ditaruh di sebuah environment yang dimana environment-nya itu bukan hanya ngelihat kodenya aja, tapi kodenya itu keluar kemana-mana gitu ya. Misalnya kita batasi, oh kita network-nya kemana-mana, ini kenapa kok dia network-nya ngasih ke command and control di luar atau apalah. Oh iya ya, dia network-nya dilihat, oh dia ngasih akses keluar. Atau dia lihat, oh dia ngasih function call apa aja yang dipanggil gitu ya sama dia. Jadi kita bukan hanya debugging itu. Kalau debugging itu kan lebih kecil ya scope-nya gitu. Jadi kayak orang bilang sandbox ya. Jadi suruh si anaknya ini, anak kecil ini lari-lari di sandbox, kita perhatiin dia lari-larinya kemana gitu. Berarti ininya yang diamati di memorinya banyak banget berarti Pak ya? Betul. Jadi tools-toolsnya itu ada yang ngamatin memori, ada yang ngamatin network, ada yang ngamatin ini. Bisa nggak ya dia ngamatin sesuatu di dalam kodenya ini gitu. Ya, jadi debugger plus-plus gitu lah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kasih jempol supaya kita sudahi hari ini.